Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya ingin menyampaikan materi pada mata kuliah Sistem Informasi Manajemen, yaitu tentang infrastruktur teknologi informasi. Untuk sebagai contohnya, saya akan mengaitkannya dengan perusahaan global yang sangat terkenal, yaitu Apple Inc. Yang pertama, apa sih yang dimaksud dengan infrastruktur teknologi informasi? Jadi secara sederhana, infrastruktur TI adalah seluruh komponen teknologi yang menjadi fondasi bagi sistem informasi di suatu organisasi. Ini mencakup perangkat keras seperti server dan komputer, perangkat lunak seperti sistem operasi dan aplikasi, jaringan komputer, serta basis data yang digunakan untuk menyimpan dan mengelola informasi. Infrastruktur ini berfungsi untuk memastikan semua proses bisnis berjalan efisien, cepat, dan aman, mulai dari pengolahan data, komunikasi internal, hingga pelayanan pelanggan. Apple merupakan contoh nyata perusahaan yang memiliki infrastruktur teknologi informasi yang sangat kuat dan terintegrasi. Misalnya pada perangkat keras dan pusat data. Apple memiliki banyak pusat data di berbagai negara seperti Amerika Serikat, Denmark, dan Irlandia. Pusat data ini digunakan untuk mendukung layanan digital seperti iCloud, Apple Music, dan App Store. Melalui pusat data ini, Apple dapat menyimpan dan mengelola miliaran data penggunaan secara real-time. Selain itu, Apple juga merancang sendiri chip seperti Apple Silicon M1 dan M2 yang meningkatkan efisiensi dan keamanan sistem di tingkat perangkat keras. Untuk selanjutnya, ada cloud infrastructure. Dari sisi cloud computing, Apple memiliki layanan iCloud. Layanan ini memungkinkan pengguna untuk menyimpan data dan menyinkronkannya antar perangkat, misalnya dari iPhone ke MacBook, dengan infrastruktur cloud yang kuat. Apple dapat memberikan pengalaman pengguna yang mulus dan terhubung di seluruh produknya. Selanjutnya, untuk keamanan dan jaringannya, aspek keamanan juga menjadi bagian penting dari infrastruktur Apple. Apple menggunakan enkripsi end-to-end dan sistem keamanan chip Secure Enclave untuk melindungi data pengguna. Contohnya bisa kita lihat pada Face ID dan Apple Pay yang bekerja melalui jaringan aman dan terenkripsi. Yang terakhir, integrasi sistem dan ekosistem. Salah satu kekuatan utama Apple adalah kemampuannya mengintegrasikan semua produknya dalam satu ekosistem. Semua perangkat seperti iPhone, iPad, Mac, dan Apple Watch terhubung dengan satu identitas, yaitu Apple ID. Hal ini hanya bisa berjalan karena Apple memiliki infrastruktur TI yang kuat dan saling terhubung antara perangkat keras, perangkat lunak, dan jaringan. Baik, kita akan masuk ke slide tentang konsep dasar infrastruktur teknologi informasi yang berada di background saya. Menurut definisinya dulu, infrastruktur teknologi informasi adalah fondasi teknologi yang mendukung operasi, manajemen, dan strategi organisasi. Infrastruktur TI mencakup perangkat keras, perangkat lunak, jaringan, dan layanan yang memungkinkan pengumpulan, penyimpanan, pemrosesan, dan distribusi data serta informasi dalam perusahaan. Konsep dasar dari dukungan teknologi terhadap sistem informasi ini tidak hanya bergantung pada data dan software, tetapi juga pada integrasi seluruh elemen teknologi, mulai dari infrastruktur, jaringan, keamanan, hingga penggunanya. Infrastruktur teknologi informasi terdiri dari 3 komponen utama. Komponen yang pertama adalah platform teknologi, seperti hardware, software, dan jaringan. Fondasi fisik dan digital yang mendukung sistem informasi, mulai dari data, software, dan jaringan yang menjadi sumber pengetahuan organisasi. Lalu, komponen yang kedua adalah layanan manusia dan proses, serta yang ketiga standar dan tata kelola TI yang menjaga interoperabilitas dan keamanan sistem. Sinergi antara strategi bisnis dan inovasi teknologi untuk mencapai efisiensi dalam keunggulan kompetitif. Di sini saya akan memasukkan contoh dari Apple yang merupakan perusahaan dengan infrastruktur TI yang terintegrasi dan inovatif. Apple sendiri menggunakan arsitektur sistem tertutup atau closed ecosystem yang mengintegrasikan perangkat keras seperti Mac, iPhone, dan iPad dengan perangkat lunak seperti macOS dan iOS, dan layanan cloud seperti iCloud, Apple Music, dan Apple Pay. Infrastruktur ini memfasilitasi sinkronasi data real-time antar perangkat pengguna, menciptakan pengalaman yang konsisten dan efisien. Selain itu, Apple menerapkan sistem data center berteknologi tinggi dengan energi terbarukan atau 100% renewable energy untuk mendukung operasi globalnya, menunjukkan bahwa infrastruktur TI juga menjadi alat keberlanjutan atau sustainability tool. Dengan kata lain, infrastruktur TI Apple tidak hanya mendukung sistem informasinya, tetapi juga menjadi strategic differentiator yang membedakan Apple dari pesaing seperti Samsung dan Microsoft.
Lalu kita lanjut ke slide berikutnya tentang klasifikasi perangkat lunak atau software. Bukan hanya bersifat teknis, tetapi ini juga bersifat fungsional dan strategis dalam pengelolaan sistem komputer dan pengembangan sistem informasi secara keseluruhan. Software menjadi komponen penting dalam mendukung sistem informasi organisasi, karena setiap software memiliki peran berbeda dalam menunjang operasi bisnis, pengambilan keputusan, dan efisiensi kerja. Yang pertama ada sistem software yang bertugas untuk mengelola, mengendalikan, dan mengoperasikan perangkat keras komputer agar bisa menjalankan program lain, misalnya sistem operasi. Contohnya seperti Windows, macOS, dan Linux. Lalu yang kedua ada application software, bertugas untuk membantu pengguna menyelesaikan tugas-tugas tertentu yang bersifat spesifik seperti Microsoft Word, Adobe Photoshop, atau sistem ERP. Dalam konteks industri, Apple Inc. menerapkan konsep klasifikasi perangkat lunak secara menyeluruh dan strategis untuk membangun ekosistem digital yang kuat. Dari sistem softwarenya, contohnya Apple mengembangkan macOS, iOS, dan watchOS, dan juga tvOS sebagai sistem operasi untuk berbagi perangkatnya. Sistem ini tidak hanya mengelola hardware, tetapi juga mengontrol keamanan, privasi, dan juga performa. Contohnya sendiri, iOS menggunakan sistem keamanan berlapis atau secure enclave dan sandboxing untuk melindungi data pengguna. Lalu, contoh dari industri yang kedua adalah application software. Apple menciptakan berbagai aplikasi seperti Safari atau browser, iTunes atau Apple Music, Page, dan Final Cut untuk mendukung produktivitas, hiburan, dan kreativitas. Lalu dari application software, contohnya yang kedua dari Apple adalah menciptakan berbagai aplikasi seperti Safari, iTunes, Apple Music, Page untuk mendukung produktivitas, hiburan, dan juga kreativitas. Contohnya itu salah satunya Final Cut Pro digunakan dalam industri kreatif film dan musik. Efisiensi karena kompatibilitasnya dengan macOS. Klasifikasi perangkat lunak ini mendukung strategi integrasi vertikal Apple di mana semua komponen dari perangkat keras, sistem operasi hingga aplikasi dikendalikan secara terpadu. Hasilnya adalah sistem informasi yang stabil, aman, dan mudah dioptimalkan sesuai kebutuhan penggunanya. Apple Inc. sendiri menjadi contoh terbaik dalam penerapan konsep ini. Mereka membangun infrastruktur cloud global, mengembangkan sistem operasi sendiri, dan menciptakan berbagai aplikasi yang terhubung melalui satu ekosistem yaitu Apple ID. Dengan strategi ini, Apple tidak hanya meningkatkan efisiensi internal, tetapi juga menciptakan pengalaman pengguna yang konsisten, aman, dan inovatif di seluruh produknya. Lalu dari application software, contohnya yang kedua dari Apple adalah menciptakan berbagai aplikasi seperti Safari, iTunes, Apple Music, Page untuk mendukung produktivitas, hiburan, dan juga kreativitas. Contohnya itu salah satunya Final Cut Pro digunakan dalam industri kreatif film dan musik. Efisiensi karena kompatibilitasnya dengan macOS. Klasifikasi perangkat lunak ini mendukung strategi integrasi vertikal Apple di mana semua komponen dari perangkat keras, sistem operasi hingga aplikasi dikendalikan secara terpadu. Hasilnya adalah sistem informasi yang stabil, aman, dan mudah dioptimalkan sesuai kebutuhan penggunanya. Apple Inc. sendiri menjadi contoh terbaik dalam penerapan konsep ini. Mereka membangun infrastruktur cloud global, mengembangkan sistem operasi sendiri, dan menciptakan berbagai aplikasi yang terhubung melalui satu ekosistem yaitu Apple ID. Dengan strategi ini, Apple tidak hanya meningkatkan efisiensi internal, tetapi juga menciptakan pengalaman pengguna yang konsisten, aman, dan inovatif di seluruh produknya. Selanjutnya saya akan membahas tentang komponen jaringan komputer. Apa itu jaringan komputer? Jaringan komputer adalah sistem yang menghubungkan perangkat seperti komputer, printer, atau software agar bisa berkomunikasi dan bertukar data. Di dunia jaringan ada dua jenis jaringan utama yang akan kita bahas. Yang pertama adalah LAN atau Local Area Network dan WAN atau Wide Area Network. Yang pertama adalah LAN atau Local Area Network atau jaringan lokal yang disebut dengan jaringan komputer berskala kecil. Biasanya hanya mencakup satu gedung, satu kantor, atau satu toko. Semua perangkat yang terhubung di dalam area kecil ini bisa saling berbagi file, printer, dan akses internet. Di sini saya akan membahas studi kasus tentang LAN, yaitu di Apple Store. Sekarang bayangkan kamu masuk ke sebuah Apple Store. Di sana ada banyak perangkat seperti iPad kasir, MacBook display, komputer teknisi, dan sistem stok barang. Semua perangkat ini terhubung lewat LAN, jaringan lokal di dalam toko itu.
Fungsi LAN di Apple Store adalah menyinkronkan data stok barang, mengirimkan transaksi penjualan, dan menjalankan layanan pelanggan seperti Genius Bar. Jadi, kalau LAN ini mati, semua operasional di toko akan terganggu. Kasir tidak akan bisa input transaksi, teknisi tidak akan bisa ngecek data pelanggan, dan toko bisa lumpuh seketika. Yang kedua ada WAN atau Wide Area Network atau jaringan global. Apa itu WAN? WAN adalah jaringan berskala luas, menghubungkan banyak LAN di lokasi berbeda, bahkan lintas negara atau benua. Contoh paling besar dari WAN itu ya internet. Di sini saya akan membahas studi kasus WAN dalam operasional global Apple. Apple adalah perusahaan global mereka yang mempunyai kantor pusat di California, pabrik manufaktur di Tiongkok, data center iCloud di beberapa benua, dan Apple Store di hampir seluruh dunia. Nah, WAN adalah jaringan yang menyatukan atau menghubungkan seperti tim desain produk di California, tim produk di Asia, tim marketing di Eropa, dan server iCloud yang kita akses dari mana saja. Contoh nyatanya saat kamu unggah foto ke iCloud dari iPhone kamu di Indonesia, data itu melewati jaringan WAN Apple dan disimpan di data center mereka di luar negeri, dan semua ini terjadi dalam hitungan detik. Jadi kesimpulannya, LAN digunakan untuk mendukung operasional lokal seperti Apple Store, dan WAN digunakan untuk menghubungkan seluruh ekosistem Apple di berbagai belahan dunia. Tanpa LAN, toko Apple nggak akan bisa jalan. Tanpa WAN, Apple nggak akan bisa jadi perusahaan global seperti sekarang ini. Selanjutnya ada perkembangan dalam model layanan cloud. Apa itu cloud computing? Cloud computing adalah teknologi yang memungkinkan kita untuk mengakses layanan teknologi informasi seperti aplikasi, platform, dan infrastruktur melalui internet, tanpa harus memilikinya secara fisik. Layanan cloud ini dibagi menjadi 3 model utama. Yang pertama ada SaaS atau Software as a Service. Ini adalah model layanan di mana pengguna bisa langsung memakai aplikasi yang disediakan melalui internet. Kita tidak perlu menginstal, memperbarui, atau memelihara aplikasi tersebut karena semua udah dikelola oleh penyedia cloud. Karakteristik SaaS: akses mudah melalui browser, tidak perlu mengelola server atau sistem, cocok untuk end user atau pengguna akhir. Contoh di Apple Inc., Apple menggunakan SaaS dalam berbagai layanan pelanggan, misalnya pada sistem Apple Care dan Apple ID Management yang berbasis cloud. Saat kamu membuka iCloud.com untuk mengakses email, foto, atau dokumen, itu adalah contoh kamu memakai layanan SaaS di Apple. Yang kedua ada PaaS atau Platform as a Service. PaaS adalah layanan yang menyediakan platform pengembangan aplikasi termasuk tools, framework, dan lingkungan runtime, semua berbasis cloud. Karakteristiknya, developer bisa langsung membangun dan menjalankan aplikasi, tidak perlu mengelola server atau sistem operasi, fokus hanya pada pengembangan aplikasi. Contohnya di Apple Inc. itu, Apple menyediakan developer platform bagi para pengembang aplikasi iOS dan macOS. Yang kedua ada Apple sendiri juga menggunakan platform PaaS internal untuk mengembangkan layanan seperti Apple Music dan Apple TV. Yang terakhir ada IaaS atau Infrastructure as a Service. Ini adalah model layanan di mana pengguna menyewa infrastruktur teknologi informasi seperti server, penyimpanan, dan jaringan dari penyedia cloud. Karakteristik IaaS ini, penggunanya punya kontrol penuh atas sistem operasi dan konfigurasi. Sangat fleksibel untuk perusahaan besar, bayar sesuai penggunaan. Contoh di Apple Inc. ini, meskipun Apple memiliki data center sendiri, Apple juga pernah memanfaatkan IaaS pihak ketiga seperti Google Cloud untuk mendukung infrastruktur penyimpanan iCloud. Terus ini berarti Apple menyewa server dan penyimpanan dari penyediaan IaaS untuk memastikan performa dan skalabilitas layanan cloud mereka. Jadi ketiga model cloud ini saling melengkapi. SaaS cocok untuk pengguna yang ingin aplikasi langsung pakai, PaaS cocok untuk developer yang ingin membangun aplikasi, sedangkan IaaS cocok untuk perusahaan yang butuh kendali penuh atas infrastruktur. Selanjutnya ada hierarki teknologi basis data. Hierarki ini menunjukkan bagaimana sistem data saling terhubung dan membentuk dasar dalam pengelolaan informasi bisnis, dari yang paling dasar sampai yang paling kompleks. Yang pertama ada database atau basis data.
Basis data ini merupakan kumpulan data yang terorganisir dan disimpan secara sistematis agar mudah diakses, dikelola, dan diperbarui. Contoh pada bidang Apple Inc., Apple menyimpan jutaan data pelanggan melalui Apple ID, termasuk riwayat pembelian di App Store, iCloud, dan Apple Music. Semua ini disimpan dalam basis data yang aman dan terstruktur. Yang kedua, ada Database Management System atau DBMS. DBMS ini merupakan perangkat lunak yang digunakan untuk membuat, mengelola, dan mengakses database. DBMS membantu mengontrol bagaimana data disimpan dan diambil oleh pengguna atau aplikasi. Contoh pada Apple Inc. ya, Apple menggunakan Oracle Database dan sistem manajemen data internal untuk mengatur transaksi penjualan, stok produk di Apple Store, serta data dari layanan seperti iTunes dan iCloud. Yang ketiga ada Accounting Information System atau AIS. AIS ini sistem yang menggabungkan data akuntansi dan teknologi untuk mencatat, mengolah, dan melaporkan aktivitas keuangan perusahaan. AIS ini juga membantu dalam pengambilan keputusan. Contoh di bidang Apple Inc. ya, Apple menggunakan sistem AIS ini untuk mengintegrasikan laporan keuangan global mereka seperti mencatat pendapatan dari berbagai negara dan produk seperti Apple, iMac, iPad, dan lain-lain, serta memantau biaya produksi dan distribusi. Yang keempat, Big Data and NoSQL. Nah, Big Data ini merupakan kumpulan data dalam jumlah yang sangat besar yang tidak dapat diproses dengan cara tradisional. Jadi, NoSQL ini digunakan untuk menyimpan data tidak terstruktur seperti data pengguna dari media sosial, sensor, atau aplikasi. Contoh dari Apple Inc. ya, Apple menganalisis data dari jutaan pengguna iPhone untuk memahami pola penggunaan, mendeteksi bug, dan meningkatkan fitur Siri melalui pembelajaran mesin. Lalu selanjutnya ada transformasi digital dalam bisnis. Transformasi digital dalam bisnis ini berarti bagaimana teknologi modern digunakan untuk mengubah cara bisnis beroperasi, untuk meningkatkan efisien dan memberikan nilai lebih kepada pelanggan. Yang pertama ada cyber security atau keamanan cyber. Cyber security ini melindungi data sensitif dari ancaman cyber, menjaga privasi pengguna, dan mempertahankan kepercayaan pengguna atau pelanggan. Nah, contoh dari Apple Inc. ya, Apple terkenal dengan komitmennya pada privasi penggunanya, misalnya dengan Face ID, enkripsi end-to-end di iMessage dan iCloud, serta kebijakan What happens on your iPhone stays on your iPhone. Lalu yang kedua ada cloud computing atau komputasi awan. Nah, komputasi awan ini teknologi yang memungkinkan penyimpanan dan pengolahan data melalui internet sehingga lebih fleksibel dan hemat biaya. Contoh di Apple Inc. ya, Apple menggunakan iCloud sebagai bentuk layanan cloud computing atau pengguna bisa menyimpan foto, dokumen, dan data aplikasi di awan atau di cloud agar dapat diakses dari perangkat manapun. Yang ketiga ada Internet of Things atau IoT. Nah, IoT ini menghubungkan berbagai perangkat ke internet untuk mengumpulkan data dan mengoptimalkan proses secara real time. Contoh di Apple Inc.-nya melalui HomeKit dan Apple Watch, Apple menghubungkan perangkat seperti lampu, kamera, atau smartwatch dengan iPhone. Ini menciptakan ekosistem pintar yang saling terhubung dan bisa dikontrol dari suatu tempat. Dan yang terakhir ada Artificial Intelligence atau AI. AI ini merupakan kecerdasan buatan yang digunakan untuk menganalisis data, membuat keputusan otomatis, dan meningkatkan pengalaman pelanggan atau pengguna. Nah, contoh di Apple Inc.-nya, Apple memakai AI di Siri, di Face ID, dan fitur kamera iPhone yang bisa mendeteksi objek secara otomatis. AI juga membantu menganalisis kebiasaan pengguna untuk rekomendasi aplikasi dan musik di App Store atau Apple Music. Kesimpulan yang bisa saya simpulkan dari presentasi kelompok kami, teknologi informasi ini menjadi dasar penting dalam mendukung sistem informasi manajemen. Melalui pengelolaan data yang terstruktur dan aman, perusahaan dapat meningkatkan efisiensi dan pengambilan keputusan.
Transformasi digital seperti cybersecurity, cloud computing, IoT, dan AI membantu menciptakan sistem bisnis yang modern dan terintegrasi. Contoh yang sudah kami jelaskan dari Apple Inc. ini berhasil menerapkan teknologi tersebut untuk menjaga keamanan data, menghubungkan perangkat, serta meningkatkan inovasi dan pelayanan bagi pengguna. Sekian dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.